Melanjutkan tentang qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran. Kita sudah sampai kepada kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Tetapi sebelum kita mengkisahkan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, kisah Nabi Musa tidak lepas dari kisah-kisah Bani Israel. Jadi malam ini kita akan sedikit mengkisahkan dulu seputar kisah-kisah Bani Israel yang tidak ada kaitan langsung dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, dan mengkisahkan tentang kisah Bani Israel dibolehkan di dalam Islam. Sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu an mengatakan, hadithu am Bani Israel wala haraj. Tidak mengapa kisahkan Bani Israel, tentang kisah Bani Israel, dan tidak mengapa, kata Nabi. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain yang dikeluarkan dari Imam Ahmad dari hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, balighu anni walau ayat. Sampaikan pada manusia dariku walaupun satu ayat. Wa hadithu an Bani Israel wala haraj. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan kisahkan juga tentang kisah-kisah Bani Israel dan tidak mengapa. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasul, secara sengaja, maka silahkan tempat duduknya di neraka. Bahkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi SAW, hadithu an Bani Israel wala haraj, fa innahu kanat fihimul a'ajib. Ceritakan oleh kalian tentang kisah-kisah Bani Israel dan tidak mengapa, karena dalam kisah-kisah mereka itu ada keajaiban-keajaiban. Kemudian setelah itu dikisahkan tentang sekelompok manusia di zaman Bani Israel di mana mereka ingin menghidupkan orang yang sudah mati. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa ansha'a yuhaddithu sallallahu alaihi wasallam faqala kharra ta'ifatun min Bani Israel hatta atau maqbaratan lahu min maqabirihim. Faqalu law sallayna rak'ataini da'awna Allah azza wa jalla an yukhrija lana rajulan mimman qad mata nas'aluhu anil maut. Qala fa fa'alu fa bainahum kadzalika ittala'a rajulun ra'sahu min qabrin. Kemudian dikisahkan ada sekelompok Bani Israel yang keluar sehingga mereka mendatangi salah seorang kuburan di antara kuburan-kuburan mereka. Lalu sebagian mereka berkata, sebaiknya kita solat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah agar Dia mengeluarkan kepada kami seseorang yang telah mati untuk kita bertanya tentang rasa kematian. Lalu kemudian mereka pun berdoa. Ketika mereka sedang berdoa itulah tiba-tiba kemudian keluar kepala dari kuburan itu, muncul kepalanya ke atas. Kemudian ketika muncul kepalanya di atas itu, orang yang sudah mati yang dihidupkan ini tiba-tiba ngomong,
dan mengatakan, ya haula ma aradtum ilayya, wahai kalian, apa maksudnya kalian membangkitkan aku? Faqad mittu mundu mi'ati sana, aku sudah mati 100 tahun yang silam. Fama sakantu an hararatil maut wa an hararati al mauti, dan sampai sekarang aku masih belum terlepas dari rasa panas saat kematian. Kemudian dia mengatakan, fad'ullaha azza wa jalli an yu'idani kama kuntu. Sekarang kalian berdoalah kepada Allah untuk Allah kembalikan kepada ke dalam kuburan. Ya mungkin kalau di zaman sekarang kan enggak ada dan tidak bisa juga kita lakukan. Tapi hadis ini sahih. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan dalam kisah-kisah mereka itu terdapat keajaiban. Coba orang yang berdoa kepada Allah untuk minta dibangkitkan satu orang, tiba-tiba betul-betul dibangkitkan. Kemudian ditanya soal rasa kematian, dia mengatakan, aku sejak 100 tahun yang silam sampai sekarang masih merasakan panas, katanya. Kenapa kalian bangkitkan diriku? Apa maunya kalian? Kemudian dia meminta agar orang-orang ini berdoa kembali kepada Allah untuk dikembalikan lagi ke dalam kuburannya. Dan di sini juga ada faedah betapa dahsyatnya orang-orang yang masuk ke dalam kubur itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi walaupun demikian, Nabi SAW membolehkan untuk menceritakan kisah-kisah Bani Israel, bukan berarti kemudian semua kisah Bani Israel diceritakan, tidak. Karena ada yang sahih, ada yang tidak sahih, ada yang benar, ada yang tidak benar. Kalau sesuai dengan dalil kita ceritakan, kalau tidak sesuai jangan ceritakan. Makanya Nabi SAW mengatakan, jangan kalian tanya tentang ahli kitab tentang sesuatu, karena mereka tidak menunjukkan sedikit pun petunjuk kepada kalian. Boleh jadi akhirnya kalian mendustakan yang benar atau membenarkan yang dusta. Dari sini kita tahu bahwa kalaupun harus mengkisahkan kisah mereka, maka kisah-kisah yang sesuai dengan dalil saja. Karena betapa banyak kisah-kisah Israiliyat itu yang enggak jelas, maudhu, palsu gitu ya. Nah, kita akan berusaha mengkisahkan kisah-kisah yang sesuai dengan dalil-dalil yang sahih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang pertama, kisah tentang dua orang di zaman Bani Israel yang salah satunya bersumpah melewati takdir Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini disebutkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, dan kisah ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abi Dawud dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dalam As-Sahihah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana rajulani fi Bani Israil." Dulu ada dua orang di zaman Bani Israel, mutawakhayyain, keduanya saling bersaudara, berkawan baik. Tetapi salah seorang di antara mereka adalah yudhnib, banyak melakukan dosa, wal akhar mujtahidun fil ibadah, tapi satunya ahli ibadah. Jadi ada dua orang Bani Israel, satunya ahli maksiat, satunya ahli ibadah. Yang ahli ibadah ini baik sekali. Jadi setiap melihat kawannya yang bermaksiat itu selalu dinasihati agar bertobat. Tetapi kawannya yang ahli maksiat ini tetap saja tak mau bertobat. Sehingga suatu hari mungkin yang ahli ibadah ini melihat kawan yang ahli maksiat ini sudah melampau maksiatnya. Menurut kacamata dia mungkin sudah tidak bisa ditolerir lagi, sudah parah gitu ya bahasanya. Akhirnya kemudian dia pun menasihati agak keras. Masalahnya nasihatnya inilah yang jadi masalah. Dia mengatakan kepada kawannya ini yang ahli maksiat ini dengan bersumpah, wallahi
illam tatub la yaghfirallahu lak aw la yadkhulukallahul jannah. Kalau engkau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kupastikan kau tidak akan diampuni dosamu dan kupastikan kau tidak masuk surga. Lah ketika kemudian disebutkan orang yang ahli maksiat ini juga marah dan mengatakan khallini wa rabbi abu ista alayya raqiban, ngapain kau peduli dengan aku, katanya. Apakah engkau diutus oleh Allah jadi malaikat raqib mengawasi aku tiap hari? Biarkan aku dengan Rabbku, katanya. Ini urusan aku dengan Tuhan, enggak ada urusan kamu, katanya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan keduanya meninggal. Yang ahli ibadah Allah masukkan ke dalam neraka, yang ahli maksiat Allah masukkan ke dalam surga. Kenapa demikian? Mestinya kan dibalik gitu ya. Yang ahli ibadah masuk surga, ahli maksiat masuk neraka. Ini dibalik pula. Di mana ahli maksiat masuk surga, ahli ibadah pula masuk neraka. Masalahnya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mengomentari hadis ini, dia mengatakan walladzi nafsi biadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Abu Hurairah, demi Allah, yang satu itu, maksudnya yang ahli ibadah itu, sudah mengucapkan dengan satu kalimat au baqad dunyahu wa akhiratah, yang menjadikan dunia dan akhiratnya terjungkal. Artinya tidak ada manfaatnya. Dunia tidak ada manfaat, akhiratnya pun tidak ada manfaat. Kenapa coba? Perhatikan di sini, kenapa Allah Subhanahu wa taala masukkan ahli ibadah ini ke dalam neraka dan ahli maksiat ke dalam surga? Karena yang ahli ibadah ini merasa ujub dengan ibadahnya. Dia merasa sombong dengan ibadahnya, seolah-olah dia paling suci dibandingkan kawannya yang ahli maksiat. Lah ujubnya inilah yang menjadikan Allah tidak suka. Sombong dia itu yang Allah tidak suka. Makanya ada kata-kata para ulama ini, seandainya ada ahli maksiat, semua maksiat dia lakukan, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tangisan, jauh lebih baik dibandingkan seseorang menghabiskan waktunya untuk ibadah tetapi ada ujub dalam hatinya. Jadi yang menjadikan orang ini masuk neraka apa? Karena ujub, merasa bahwa ibadahnya itu lebih hebat gitu ya. Sementara tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka dengan ujub. Kemudian yang kedua, kesalahannya adalah dia bersumpah atas nama Allah sehingga melewati takdirnya. Ingat, Allah yang menentukan ampunan dan Allah yang menentukan siapa yang berhak masuk surga. Tetapi orang ini sudah menentukan, kalau kau tidak bertobat, katanya, maka Allah tidak akan mengampuni dosamu dan kupastikan kau tidak masuk surga. Ini seolah-olah sudah mewakili Tuhan namanya. Ampunan itu milik Allah, surga milik Allah. Kenapa dia bicara seperti itu? Sementara yang ahli maksiat ini kan persoalan dia dengan Allah. Maksiat dia yang ia lakukan itu antara dia dengan Allah, bukan antara dia dengan hambanya. Kalau seandainya maksiatnya berkaitan dengan hamba itu lain lagi urusannya kan. Karena walaupun dia sudah bertobat, kalau orang yang kita zalimi belum memaafkan, Allah masih gantung tobat kita itu. Kalau dia tidak dimaafkan di dunia, maka ada kisos kelak pada hari kiamat. Tapi kan orang ini melakukan dosa antara dia dengan Allah. Rupanya Allah berkehendak mengampuni orang ini dan Allah masukkan ke dalam surga. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini banyak faedah, di antaranya tidak boleh seseorang itu sombong dan juga ujub. Yang kedua, tidak boleh merendahkan orang lain, merasa kita lebih hebat, lebih suci dan begitu seterusnya. Makanya di antara adab memberikan nasihat itu, tidak boleh seseorang merasa dirinya lebih suci dibandingkan orang yang kita nasihati. Kemudian yang ketiga, bahwa persoalan ampunan dan surga itu adalah hak mutlak milik Allah.
Sehingga mintalah ampunan kepada Allah dan mintalah surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga ada faedah yang sangat baik, artinya apa? Menjaga lisan. Karena yang ahli ibadah ini masuk neraka itu bukan karena membunuh, bukan karena minum khamar, bukan karena berjudi, bukan karena berzina, karena lisan. Ngomong sama kawannya kan, niatnya kan baik gitu. Niatnya baik supaya kawannya tobat, tapi ucapannya salah. Sehingga Nabi SAW mengatakan, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulki laha bala min sakhatillah yahwi sahibuha fi nari jahannam. Terkadang ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat tanpa sadar loh. Ini kan orang ini ngomong tanpa sadar karena emosi, sehingga mengeluarkan kata-kata kan. Tetapi tetap saja sadar ataupun tidak, orang ini karena sudah mengucapkan satu kalimat yang membuat Allah murka, cukup Allah masukkan dia ke neraka. Subhanallah, bagaimana kalau ucapannya itu dirangkai sebelumnya? Memang sudah dirangkai dari rumah untuk ngomong gitu ya. Lebih parah lagi, orang ini tidak sadar karena saking marahnya dia ngomong gitu. Maka ini juga ada faedah tentang jaga lisan dan juga beradablah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melintasi takdir yang sudah Allah takdirkan kepada setiap manusia. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua dari kisah-kisah Bani Israel. Dari Muhammad ibn Sirin, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini bercerita tentang seseorang yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Nabi mengatakan, bainama rajulun yamshi fashtadda alaihi al-atas. Ada seseorang berjalan di padang pasir, kemudian dia kehausan. Kemudian panazala bi'ran, nampaklah ada sumur di situ. Dia pun turun ke dalam sumur itu, fasyariba minha, kemudian dia berhasil minum dari air sumur itu. Summa kharaja, kemudian dia naik. Setelah naik, fa idza huwa bikalbin yalhath ya'kulu athara minal atshi. Tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang melelehkan lidahnya. Saking kehausannya, dia sampai kemudian memakan tanah yang ada di bawah, mencari air maksudnya. Kemudian ketika dia melihat hal itu, maka dia pun mencabut sepatunya. Thumma nazala 'alal bi'ri, kemudian dia pun masuk lagi ke sumur tadi, kemudian mengambilnya. Fasaqal kalba fasyakarallaha. Kemudian dia memberi minum anjing tersebut. Setelah dia melihat anjing itu merasa puas gitu ya, dia bersyukur kepada Allah, dia bisa selamat dan anjing itu bisa selamat. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Faghafara lahu, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajran. Apakah, kata Nabi, para sahabat mengatakan, wahai Rasul, apakah kami akan mendapatkan pahala ketika kita berusaha untuk menyayangi binatang? Maka Nabi SAW mengatakan, fi kulli kabidi radbatin ajrun. Kata Rasul, pada setiap yang berhati basah itu, kalau kita sayang dengan hal itu, maka itu dapat pahala. Artinya di sini ada faedah besar bahwa seseorang itu dalam Islam dituntut untuk menyayangi binatang. Menyayangi binatang. Yang kedua, memberi makan atau minum kepada binatang itu termasuk sedekah. Termasuk sedekah. Sampai ada seorang syekh itu ditanya, ya syekh, apakah kalau seandainya saya punya peliharaan kucing, kemudian kita pelihara baik-baik, kita kasih minum, kita kasih makan, kita rawat dia, apakah kalau seandainya pahalanya aku kirim kepada orang tuaku yang sudah meninggal, apakah sampai?
Maka Syairi mengatakan, ya tentu sampai, karena setiap sedekah itu bermanfaat untuk orang mati. Tapi tentu yang paling bermanfaat kepada orang mati tentu adalah doa. Yang pertama doa kan, baru kemudian sedekah. Yang paling manfaat bagi orang mati itu adalah doa dulu, baru kemudian sedekah. Di sini juga ada keutamaan kan gitu ya. Jadi orang ini memberi minum anjing itu bukan karena memberi minumnya, tidak, karena keikhlasan dia. Karena dalam riwayat itu ada juga riwayat yang mengatakan bahwa yang memberi minum itu seorang pelacur. Seorang pelacur dari Bani Israel, sama kisahnya. Kemudian seorang pelacur ini pun Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga karena keikhlasan. Jadi bukan karena memberi minumnya, tetapi karena keikhlasan dia. Jadi Allah melihat keikhlasannya sehingga Allah masukkan wanita itu ke dalam surga. Menunjukkan keutamaan ikhlas di sini. Ini kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, kisah seorang nenek di zaman Bani Israel yang minta surga. Ini dijelaskan dalam riwayat Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dalam peperangan, kemudian kehabisan bekal. Kemudian dia pun mencari orang yang mau menjamunya. Ketemulah seorang nenek Yahudi di perbatasan Madinah. Dalam riwayat Arabian, seorang Arab Badui. Kemudian Nabi SAW meminta izin untuk meminta sesuatu yang dimakan dia, diminum dia dengan para sahabatnya. Maka dengan senang hati wanita Yahudi yang sudah tua, atau dalam riwayat seorang Arabi, seorang Arab Badui ini, memberi makan dan minum Rasul dan pasukannya. Maka Rasul itu ingat tidak pernah melupakan jasa kebaikan orang. Makanya Nabi SAW bertanya, sepulangnya kami ke Madinah, kira-kira apa yang bisa kami berikan kepadamu atas jasa kau memberi makan dan minum kepada kami? Nanti kami akan utus mengirim kebutuhan. Minta sekarang, kira-kira apa? Maka tiba-tiba kemudian dia meminta macam-macam. Dia mengatakan, naqatun atau naqatan narkabuha. Rasul, aku minta seekor unta lah, kirimkan nanti kemari supaya aku bisa ke sana kemari pakai unta punya kendaraan. Dalam riwayat dia meminta anjing supaya bisa menjaga kambing-kambingnya, kalbun yahrusu ghanami. Kemudian juga minta pembantu yang bisa membantu dia, seorang budak. Kemudian minta ini banyak kali permintaannya. Hanya ngasih makan dan minum. Ketika Rasul mengatakan kira-kira sebagai imbalan kebaikanmu apa, macam-macam dimintanya. Maka Rasul mengatakan, tidakkah kau lemah untuk seperti seorang nenek di zaman Bani Israel? Sahabat heran kenapa Rasul menyebut seorang nenek di zaman Bani Israel. Makanya sahabat bertanya, wa ma ajuzu Bani Israel ya Rasulullah, apa yang Anda maksud seorang nenek di zaman Bani Israel itu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, dahulu inna Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, lamma sara bi Bani Israel min Misra dhallu tariq. Jadi ketika Musa ini dengan Bani Israel menyeberangkan dari Mesir menuju perjalanan Palestina, tiba-tiba nyasar, sesat jalannya, nggak tahu kemana arahnya. Kemudian para tokoh-tokoh Bani Israel, orang-orang pilihan Nabi Musa ini mengadu kepada Nabi Musa dan mengatakan, kami ingat bahwa dahulu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam sebelum meninggal, dia berwasiat agar dikuburkan di Palestina, jangan dikuburkan di Mesir. Akhirnya kemudian Nabi Musa mengatakan, kalau begitu kita ambil jasadnya, karena jasad para nabi itu tidak akan dimakan tanah. Walaupun ratusan tahun, ribuan tahun sekalipun, tetap saja jasadnya seperti itu. Kalau seandainya Allah izinkan kita membongkar kuburan Rasul kita, tentu jasadnya tidak akan dimakan tanah. Tapi kan tidak boleh kita mengambil jasad Nabi. Lah, akhirnya Musa bertanya, siapa di antara kalian yang tahu tentang
letak kuburan Nabi Yusuf itu. Maka salah seorang di antara mereka ada seorang nenek zaman Bani Israel ini. Kata Nabi Musa, kalau gitu kita datangi nenek itu untuk menunjukkan di mana kuburannya. Datanglah kemudian Bani Israel ini kepada nenek Bani Israel tadi dan minta ditunjukkan di mana letak kuburannya. Tetapi nenek itu juga tidak mau gratisan, tetap ada imbalannya. Sehingga Nabi Musa bertanya, apa imbalannya? Supaya engkau bisa menunjukkan di mana kuburan Nabi Yusuf. Tiba-tiba nenek ini mengatakan, aku hanya menginginkan an akuna ma'aka fil jannah. Tolong doakan kepada Allah, jadikan aku bersamamu di surga, katanya. Subhanallah, ya. Tentu Nabi Musa terdiamlah. Nabi Musa kan enggak punya surga. Yang punya surga Allah, kan begitu. Masa hanya menunjukkan di mana kuburan Nabi Yusuf minta surga? Jadi teman Nabi Musa lagi, kan? Terlalu tinggi kan bayarannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan nenek ini. Kemudian diutus Jibril, kemudian diberitahu kepada Nabi Musa, katakan kepada nenek itu sudah dikabulkan. Maka Musa pun mengatakan, Allah sudah mengabulkan permintaanmu. Sekarang di mana kuburannya? Kemudian ditunjukkan dan diambilnya jasad Nabi Yusuf. Kemudian mereka pun tidak lagi tersesat jalan dan Nabi Yusuf dikuburkan di mana? Di Palestina. Ya. Lah kisah ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Rasul ingin menyinggung seorang nenek yang mengatakan orang Badui, ada juga yang mengatakan seorang nenek Yahudi. Maksudnya kalau sudah tua itu jangan macam-macam permintaan dunianya. Lihat nenek zaman minta unta, minta anjing untuk menjaga ternaknya, minta pembantu, minta ini, minta itu. Kok sudah tua maksudnya? Kalau sudah tua itu dekat mati. Banyak-banyak minta surga gitu maksudnya. Karena di zaman Nabi SAW ada anak kecil yang luar biasa, namanya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, anak remaja, belum dewasa, masih remaja, suka membantu Nabi SAW. Jadi kalau malam dia suka menginap di rumah Nabi untuk menyediakan keperluan Nabi kalau bangun sepertiga malam atau pertengahan malam, entah menyiapkan tempat wudunya, menyiapkan airnya. Jadi Nabi SAW melihat anak remaja ini masih kecil, kok semangat kali membantu dirinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada anak muda ini, mintalah sesuatu hai anakku, aku akan berusaha memberinya. Mintalah sesuatu untuk. Kalau anak-anak kecil zaman sekarang antum katakan minta apa nak, pasti jawabannya latu-latu. Minta apa? Latu-latu kan itu. Anak-anak kecil kan itu. Minta mainan ini, mainan itu kan itu. Tapi lihat anak kecil di zaman Nabi, dia mengatakan ketika Rasul mengatakan salini, minta sesuatu kepadaku. Kata anaknya mengatakan as'aluka murafaqataka fil jannah. Tidak wahai Rasul, aku hanya ingin menjadi temanmu di surga. Anak kecil gitu ngomong begitu, coba. Aku hanya ingin menjadi temanmu di surga, katanya. Nabi SAW gak yakin awa ghaira dhalik, yang lain. Namanya anak-anak kan suka mainan gitu ya. Yang lain gak ada katanya. Itu saja katanya. Maka tetap anak ini mengatakan tidak wahai Rasul, hanya itu saja katanya. Aku ingin menjadi temanmu di surga, katanya. Maka Nabi SAW mengatakan fa inni ala nafsika bi kathrati sujud. Kalau begitu bantulah supaya keinginanmu tercapai. Nah, kau banyak-banyak sujud, banyak-banyak sholat. Sejak itulah Rabi'ah al-Aslami, Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, dia memperbanyak sholat. Maksudnya sholat sunnah ya, sholat wajib sudah jelas. Sampai dia wafat. Ya, itu anak kecil nih. Bahkan seorang wanita namanya Ummu Amarah. Ummu Amarah ini seorang wanita yang terlibat di salah satu peperangan bersama Nabi SAW. Ada yang mengatakan di perang Uhud. Perang Uhud itu kan perang kekalahan kaum muslimin. Bahkan Rasul masuk perangkap orang-orang musyrik kan. Hampir mati Rasul di perang ini. Bagaimana tidak coba? Penutup kepalanya kan kena pecah gitu ya, karena diterjang oleh musuhnya dengan pedang sampai pecah tuh.
helm kepalanya, sampai serpihannya menancap di pipi Nabi. Yang nyabutnya saja sampai rompang giginya, karena dicabut pakai gigi. Abu Bakar berusaha mencabut dengan tangannya, tidak bisa juga. Akhirnya datanglah seorang sahabat, kalau tidak salah Abu Ubaidah ibn Jarrah, kemudian dicabut oleh giginya sampai rompang giginya, cabut serpihan yang ada di pipi Rasul. Ya. Lah Ummu Amarah ini ketika Rasul masuk ke dalam parit itu, jebakan orang-orang Quraisy itu, kan sahabat ketika itu kan kocar-kacir gara-gara Nabi diisukan mati. Padahal ketika itu yang meninggal siapa? Mus'ab bin Umair. Lah Mus'ab bin Umair ini kalau pakai baju besi, dari depan, dari samping, dari kiri kanan itu persis seperti Nabi. Jadi ketika Mus'ab bin Umair mati disangka Nabi yang mati gitu. Tersebar isu bahwa Nabi meninggal itu di perang Uhud itu. Akhirnya kemudian para sahabat banyak yang lari. Tapi datanglah Anas bin Nadar menyemangati mereka untuk kembali ke peperangan. Akhirnya mereka maju lagi ke peperangan. Cuman ketika mereka lari kan Rasul sedikit yang melindungi. Lah salah satunya seorang wanita namanya Ummu Amarah. Padahal tugasnya seorang wanita dalam peperangan itu bukan untuk perang, untuk mengobati orang luka kan itu ya, menyediakan konsumsi gitu. Ini karena melihat kacau, ikut dia dalam peperangan. Ketika dia betul-betul menghalangi panah-panah orang itu untuk sampai kepada Nabi SAW, jadi badannya dijadikan tameng, jadi panah-panah itu menancap sama dia gitu. Kemudian kata Nabi SAW karena melihat semangatnya Ummu Amarah, kata Rasul, salini ya Ummu Amarah, mintalah sesuatu wahai Ummu Amarah sekarang. Kata Ummu Amarah, as'aluka ma'aka fil jannah, aku hanya minta kepadamu tolong sertakan aku di sorga bersama. Akhirnya kata Rasulullah, kalian akan bersamaku di sorga. Nah, gitu kan. Orang dulu ya, dari anak kecil minta sorga, perempuan minta sorga. Ini pula orang yang sudah mau mati, kata Rasulullah, kenapa kau tidak minta seperti orang tua di zaman Bani Israel minta sorga, minta dunia pula gitu. Nah, jadi di sini juga pelajaran besar bagi kita bahwa kalau usia itu sudah menginjak tua, nah, perbanyaklah dekat-dekat masjid, banyak zikir, dekat-dekat dengan Allah kan. Walaupun tua bukan tanda-tanda mati kan, tapi umumnya orang tua dekat ajalnya. Kenapa? Karena umurnya sudah dibatasi. Dalam hadis Rasul, umatku ini umurnya berkisar 60 sampai 70. Lewat dari situ sedikit. Hati-hati nih kalau sudah 60 tahun ke atas. Ya, harus banyak-banyak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara kisah Bani Israel juga. Kemudian kisah yang lain, kisah seseorang yang luar biasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang amanah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu dzakara rajulan min Bani Israil sa'ala ba'dha Bani Israil an yuslifahu alfa dinar, bahwa ada seorang Bani Israel yang meminjamkan pinjaman kepada Bani Israel yang lainnya, seorang laki-laki di Bani Israel yang lainnya, sebanyak 1000 dinar. 1000 dinar banyak ikhwan. 1 dinar itu kalau mau diemaskan 4 gram lebih, kalau dirham separuhnya. Kalau 1000 nah berapa tuh? Banyak kan itu, ratusan juta kan itu ya. Lah ketika kemudian sudah berhadapan nih orang yang mau pinjam utang nih kepada orang yang punya uang ini, masalahnya ketika itu tidak ada saksi. Gimana ini tidak ada saksi? Kalau kita kan, kalau antum pinjam uang sama saya, kalau di atas 50 juta kan tentu harus ada saksi gitu ya, kalau perlu bawa notaris gitu ya kalau kita ya. Kecuali kalau pinjamnya 500 sejuta ya enggak ya. Kalau udah banyak kan notaris lah kan gitu, nanti kabur pula. Kadang-kadang hanya pakai kwitansi saja, itu pun ada materainya. Itu lemah kali lah gitu ya. Nanti dituntut nih loh buktinya. Semua orang bisa nulis kalau kwitansi saja. Kadang materai saja lemah gitu ya. Kadang kalau sudah banyak pasti notaris kalau kita ini. Jadi Bani Israel ini meminjam, katanya siapa saksinya? Siapa kira-kira saksinya? Aku akan beri uangku 1000 dinar, tapi siapa saksinya? Ya.
Akhirnya dia mengatakan, kafa billahi kafila, saksinya Allah. Saksinya Allah. Coba kalau zaman sekarang bilang saksinya Allah, 100 juta gitu kan. Gak yakin orang sekarang dengan Allah tuh. Orang dulu saksinya Allah. Kalau sudah menyebut Allah yakin tuh. Dikasihlah 1000 dinar itu. Kemudian ditentukan berapa bulannya, tanggalnya, hari pengembaliannya. Kemudian pisah begitu saja. Tetapi karena dua-duanya amanah, yang punya uang amanah, yang pinjam uang pun amanah. Ya, kalau sekarang dua-duanya nggak amanah, yang minjemin dia nggak amanah, belum waktunya sibuk mau diminta lagi lah. Kita kan janjinya 3 bulan, masa baru seminggu sudah diminta lagi kan itu. Yang lebih parah yang minjamnya lebih tidak amanah, malah kemudian sudah waktunya bayar tak mau bayar, banyak kali dustanya. Kemudian tambah lagi marah-marah, terakhir diblokir nomornya. Nah, itu kan masalah ya. Lah pada waktu yang sudah ditentukan mau bayar, ikhwan, rumah orang yang punya uang ini dengan rumah orang yang pinjam ini harus melewati sungai. Jadi ada perahu yang mengantarkan ke seberang gitu. Jadi hari itu pagi-pagi buta lah ini, orang ini berangkat dari rumahnya ingin bayar uang. Karena jauhnya jaraknya, akhirnya sampailah sore hari. Sementara kapal yang mengantarkan dari ujung ke ujung sungai itu sudah nggak ada lagi. Ya, mungkin kalau sekarang kan ada last ferry jam berapa gitu ya, udah ketinggalan kapal, udah nggak ada. Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah janji nih harus dibayar, takut kepada Allah Azza wa Jalla, dia bingung. Sementara orang yang punya uang pun bingung dan nunggu-nunggu, kok tak nampak-nampak mau bayar enggak ini gitu ya. Akhirnya dia tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, diambilnya kayu, kemudian dibelah, kemudian uangnya ditaruh di situ, kemudian diikat, nulis surat dia di situ, kemudian dihanyutkan ke sungai, kemudian pulang. Dan dia mengatakan, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Hanya menyebut namamu ya Rabb, aku bertawakal kepada Allah. Sampaikan uang ini kepada orang itu. Aku sudah berjanji hari ini harus sampai. Pulang dia. Ya. Sementara yang nunggu-nunggu di seberang sana bingung nih. Kok nggak datang-datang, sudah mau maghrib pun tak datang-datang. Dipikirnya daripada kemudian pulang tak nenteng-nenteng, mendingan cari kayu bakar kan itu. Dapatlah 2-3 kayu bakar, bisalah kan zaman dulu nggak ada kompor gas gitu. Akhirnya kemudian nampaklah ada kayu cantik bagus gitu. Bagus juga nih kan untuk kayu bakar. Akhirnya berusaha dia mengambil yang sedang hanyut itu, dibawa pulang. Ya. Sampai di rumah, dia lepas ikatannya, dia mau belah gitu ya. Rupanya ada uang 1000 dinar. Kemudian ada surat bahwa ini surat pelunasan dia. Subhanallah ikhwan. Makanya saya katakan di awal tadi, kisah-kisah Bani Israel ini aneh-aneh. Kalau antum lakukan kayak gini ikhwan, gak sampai ke orangnya. Coba aja. Anyutkan aja kayu itu. Apa nggak untung yang ngambil yang mandi itu kan gitu ya. Nah dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika akhirnya ini pun bingung nih, karena kan zaman itu belum ada handphone. Kalau ada handphone kan bisa lah WA gitu, sampai tak gitu kan. Tak sampai atau sampai kan nggak ada WA. Jadi suatu hari ketemu. Ini orang yang ngutangi dengan orang yang berhutang ini. Kemudian dia mengatakan kepada orang ini, sesungguhnya waktu aku hendak mengirim uang itu kapal sudah tidak ada, tetapi aku berusaha meletakkan di kayu, mudah-mudahan sampai kepadamu. Kemudian dia mengatakan, fa innallaha qad adda anka alladhi ba'atha. Tenang, Allah sudah hantarkan kayu yang kau simpan uang itu kepadaku, katanya. Subhanallah. Dari sini kata para ulama, bagaimana ada beberapa faedah. Yang pertama tentang pentingnya seorang itu membayar hutang, sudah jelas ya. Kemudian yang kedua di sini ada fadlut tawakkul, keutamaan tawakal yang kuat. Pasti orang bertawakal itu akan menyampaikan kepada tujuannya. Orang kalau menghendaki sesuatu kemudian menambatkan kepada Allah keinginannya, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan orang yang mengatakan ya Rabb, wahai Rabb, aku ingin begini.
tawakalnya kuat. Ya. Kemudian juga di sini juga ada tentang karamah para wali. Isbat karamah al-auliya. Bagaimana di sini wali-wali Allah yang betul-betul beriman dan bertakwa Allah tolong. Ya ini kan keajaiban gitu kan, mengantar uang pakai kayu bakar gitu. Kemudian juga dibolehkan seseorang di sini untuk hutang piutang. Dan ingat, hutang piutang dalam Islam ini murni persoalan sosial. Tidak boleh mengambil keuntungan dalam hutang piutang. Ingat ya, hutang piutang ini persoalan sosial. Murni soal persoalan sosial, sehingga tidak boleh mengambil keuntungan. Kalau ada hutang piutang mengambil keuntungan, berarti Anda sedang bertransaksi riba namanya. Seperti dulu kan rentenir, pinjam 100 bayar 110, ya kan? Pinjam 1000 bayar 1100. Itu rentenir. Atau di bank-bank ribawiyah kan ma'ruf. Hutang-hutang mesti harus ada bunganya. Semua riba tidak boleh. Ataupun hutang piutang seolah-olah digambarkan bisnis. Yang banyak terjadi di masyarakat kan, pamannya saya sudah punya usaha, sudah jalan, cuman pengen dikembangkan, tidak ada modal lagi. Datanglah anak ke antum, ada nggak antum uang 50 juta per bulan, saya kasih antum 2 juta, mau nggak? Saya sudah ada usaha, anak pinjam saja, kalau kapan-kapan antum mau ngambil, antum bisa ambil. Akhirnya antum kasih ke saya 50 juta, tiap bulan anak kasih 2 juta, 2 juta, 2 juta. Sudah 1 tahun antum butuh duit. Saya butuh duit lah, bisa nggak dibalikin duitnya? Yang kapan? Yang dulu yang 50 juta saya kembalikan 50 juta. Maka yang tiap bulan 2 juta, 2 juta itu riba tuh antum makan. Ya. Itu bukan bisnis namanya, itu hutang piutang namanya. Kalau bisnis itu tidak bisa dibuat nominal secara angka, harus dibuat nominal secara persen. Nih keuntungan bulan ini berapa? Akadnya kamu berapa persen, saya berapa persen? Oke lah 60, 40, 70, 30 kan gitu ya. Nggak boleh diangkakan tiap bulan kamu 2 juta. Kenapa? Sebab kalau untung banyak, yang rugi yang punya modal. Kalau untung sedikit, yang rugi yang memainkan modal. Masa dalam bisnis ada untung rugi gitu kan? Harus sama-sama, senang bagi 2 gitu ya, susah juga ditanggung bersama. Nah, itu yang terjadi di masyarakat. Nah, yang seperti ini riba tidak boleh, karena ada kaidah mengatakan kullu qardin jarran naf'an fahuwa riba. Setiap barang jaminan yang kemudian terdampak ada manfaat, maka manfaatnya riba. Kan seolah-olah begini, saya taruh 50 juta, tapi jaminannya kamu ngasih 2 juta per bulan. Soalnya seperti itu jadinya. Nah, maka ini riba, tidak boleh. Ya. Jadi kalau seandainya kita ini naruh modal 50 juta, 100 juta, kemudian rugi, ya kan kesepakatan namanya rugi. Gimana lagi? Kecuali kalau seandainya teledor, umpamanya nih bisnisnya herbal, tanpa sepengetahuan pemodal ganti pula bisnis sepeda motor. Nah, itu lain lagi itu. Itu keteledoran orang yang memainkan modal namanya. Ya berhak kita mengambil uangnya. Akan kita kan jual herbal, kenapa jadi jual motor second antum? Akhirnya rugi kan itu. Balik duitnya, itu tidak masalah. Ya, jadi kalau itu kesalahan yang memainkan modal namanya. Tapi intinya dalam kisah ini kawan, bahwa pentingnya seseorang itu perhatian dengan utang piutang ini. Jangan enak ketika berutang, tak enak pula ketika membayar. Itu kebanyakan. Ya. Tapi ini juga kisah di zaman Bani Israel. Kemudian juga yang lain kisah di zaman Bani Israel adalah kisah orang yang membanggakan nasab. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Intasaba rajulani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 2 orang di zaman Rasul. Di zaman Rasul 2 orang itu berbangga dengan nasab. Dan ingat orang-orang jahiliyah dulu itu memang paling suka berbangga dengan nasab. Makanya ada ayatnya. Apa ayatnya? Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maqabir. Apa artinya alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir? Jadi orang-orang jahiliyah itu saking berbangga dengan nasab sampai menghitung kuburan. Nih kabilahku
jumlahnya 1000 orang. Berapa kabilahmu? Oh, kabilahku banyak, 1500 orang. Kemudian mereka datang ke kuburan. Ayo kita hitung kuburan-kuburan dulu. Nih, lihat kuburan di samping itu, kuburan orang itu. Ini kuburan, ini kuburan ini, kuburan ini, dihitung tuh kuburan tuh. Nanti banyak-banyakan kuburan tuh. Terutama kuburan-kuburan orang-orang yang nenek moyangnya berhasil. Oh ini yang ini dulunya mantan menteri nih. Ini mantan jenderal nih. Begitu berbangga dengan kuburan orang jahiliyah itu. Jadi zaman Rasul, satu orang berbangga dengan nasab dan mengatakan, kamu tahu siapa saya? Kata. Saya anak fulan, ibn fulan, ibn fulan, ibn fulan, ibn sampai 9 kakeknya disebut. Kemudian setelah dia menyebut 9 kakeknya, dia menghina kawannya dari kabilah lain dan mengatakan, amma anta fala ummalaka. Adapun kamu saya yakin tidak punya keturunan sehebat aku, katanya. Rasul hebat. Rasul marah. Apa yang kalian lakukan, kata Rasul, persis seperti 2 orang di zaman Bani Israel. Rasul mengkisahkan tentang kisah Bani Israel. Kemudian Rasul menceritakan, di zaman Nabi Musa, Bani Israel itu ada 2 orang persis seperti kalian. Yang satu mengatakan ana fulan, ibnu fulan, ibnu fulan, ibnu fulan, ibnu fulan, sampai 9 kakeknya disebut. Dengan bangganya dia mengatakan, lihat kakek buyutku nih, orang-orang hebat semuanya. Amma anta fala ummalaka. Adapun kakek buyutmu paling orang-orang biasa saja, katanya. Sekarang udkur abaka, sebutkan turunan, ya. Akhirnya kemudian dengan malu-malunya dia mengatakan, adapun ana fulan, ibnu fulan, ibnu fulan. Dia cuma menyebutkan 2 kakeknya saja. Karena kakek yang ketiganya kafir. Dia benci menyebut kakeknya yang kafir. Kemudian dia ulang lagi, ana fulan, ibnu fulan, ibnu fulan, ibnul Islam. Dia bilang kakeknya yang kafir itu dikatakan Islam. Saya anaknya fulan bin fulan bin Islam, katanya. Karena dia enggak mau kaki yang keempat, ketiganya itu kafir masalahnya. Dinasabkan ke Islam. Kemudian Allah takdirkan, kata Rasul, keduanya wafat. Yang berbangga dengan kakek-kakeknya, buyutnya, walaupun kafir, walaupun tidak beriman, bangga dia sebutkan semuanya sampai 9 kakeknya. Allah masukkan ke dalam neraka. Adapun yang menyebutkan kakeknya cuma 2, ketika menyebut kakeknya yang ketiga dia tidak mau karena kafir, akhirnya dinasabkan ke dalam Islam, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada yang berbangga dengan kakeknya yang ke-9 itu, fa anta ashiruhum, engkau yang ke-10 kau ke neraka, gitu. Kan disebutkan 9 kan, dia yang ke-10-nya gitu. Adapun engkau, katanya, masuklah ke dalam surga, fa anta thalithuhum, engkau yang ketiganya, masuk ke surga, katanya. Gitu kan, bayangkan orang ini masuk neraka ya bukan karena mencuri, bukan karena minum khamr, karena nyebutkan saya putra ini, putra ini, putra ini. Masuk neraka. Ngeri kan menyebutkan nasab ini, dan ini yang paling banyak terutama di daerah-daerah itu yang masih membanggakan kesukuan biasanya, ya kan, yang ada marga-marga, ada ini itu, kadang-kadang dia bisa merendahkan marga lain dan meninggikan marga dia kan. Atau mungkin daerah yang masih kental dengan kesultanan kan, merasa dia darahnya biru, antum ini darah merah, apalagi itu tuh darah hitam katanya. Ini kan masalah ya kawan kan. Nah, ini masalah. Jadi jangan sampai membanggakan keturunan karena tidak ada manfaatnya. Fala ansaba yauma idzin, terputus nasab pada hari kiamat. Enggak ada nasab-nasab. Makanya Rasul mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Kata Rasul, kalau lambat amalnya percuma nasabnya. Hari ini orang ngaku syarifah, syarif, habib, habibah gitu ya. Percuma saja ngaku habib keturunan Nabi. Kalau kelakuannya kayak bajingan buat apa kan itu? Percuma, karena yang dilihat itu bukan nasabnya tapi amalannya. Lalu apa berbangga dengan nasab kan itu?
Terkadang ada orang berbangga dengan nasab sedikit, saya keturunan Nabi kan itu. Ya, kita perlu berbangga juga. Nabi masih ada keturunan, kita muliakan mereka. Tetapi kalau buat kesombongan, buat apa coba? Maka nasab itu tidak ada gunanya di akhirat. Yang menjadikan orang masuk surga itu adalah amalan. Baik. Kemudian juga kisah yang lain, masih kisah di zaman Bani Israel, adalah kisah 3 orang yang diberikan penyakit kemudian diuji dengan nikmat. Masyhur kisahnya ya, karena terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana hadis ini juga terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim, sudah jelas sahihnya ya. Jadi di zaman Bani Israel, singkat saja saya cerita, saya tidak akan baca nasnya kepanjangan. Di zaman Bani Israel itu ada 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan penyakit. Yang pertama abras, yang kedua aqra, yang ketiga a'ma. Abras, aqra, a'ma. Ya. Maksudnya abras itu seseorang yang punya penyakit sopak ya. Sopak itu apa ya? Semacam penyakit kulitnya, rusak kulitnya. Ya. Baras. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berikan penyakit aqra, penuh dengan penyakit di rambutnya sehingga tidak satu helai pun rambut itu tumbuh dan banyak boroknya. Ingat di zaman dulu kan, zaman baheula lah ya, yang sudah tua-tua ini biasanya dulu kan rambut ini sudah kayak mahkota. Zaman dulu kan rambut tuh mahkota, makanya zaman dulu itu yang nampak di di pesak belakang celana itu bukan dompet, sisir. Ya kan, zaman dulu kan sisir dari sini tuh. Nampak gagang sisirnya. Kalau zaman dulu kan dikit-dikit nyisir itu. Karena zaman dulu rambut itu luar biasa. Sampai kalau perempuan itu bisa dijual tuh potongannya itu. Belum ada wig zaman sekarang kan. Zaman dulu tuh bisa dijual tuh potongan rambut, apalagi yang bagus mahal. Nanti dibuat gelung gitu kan. Itu zaman baheula kan. Apalagi di zaman Bani Israil, tambah lagi zaman kita aja baheula itu rambut tuh kayak mahkota di kepala gitu. Malu kalau rambut jelek itu zaman dulu. Apalagi zaman dulu kan banyak kutu ya kan. Nggak tahu sekarang kutu ini pada kemana, hilang semua. Jadi akhirnya kemudian yang ketiga orang buta. Lah Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat dalam bentuk manusia, datanglah kepada orang yang punya penyakit sopak, baros, yang penuh dengan borok di badannya itu. Kemudian dia mengatakan, tamanna ya abdi, kalau bercita-cita Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu, kira-kira apa cita-cita? Maka yang punya penyakit kulit mengatakan, kalau Allah kabulkan cita-citaku, aku hanya ingin satu, supaya Allah membersihkan semua penyakit di badanku dan Allah memberikan kulit yang indah kepada. Akhirnya orang ini mengusap, malaikat yang menjelma orang ini diusap, sembuh seketika. Senanglah orang ini. Kemudian sebelum pulang, malaikat ini sebelum menghilang dia mengatakan, kira-kira hewan apa yang kau sukai? Dia mengatakan al-ibilu, unta. Akhirnya dikasihlah unta bunting. Kemudian malaikat ini berpindah ke orang kedua, sama pertanyaannya. Orang yang botak banyak penyakitnya itu, maka orang ini mengatakan, kalau Allah berkehendak aku hanya ingin ditumbuhkan rambutku dan rambutku menjadi rambut yang paling indah sehingga manusia tidak membenciku lagi. Diusap rambutnya, masya Allah, langsung tumbuh, hilang penyakitnya, tumbuh rambut indah dan tidak ada rambut seindah orang ini. Kemudian yang ketiga orang buta juga sama, disembuhkan. Lah orang yang punya penyakit di rambut ini kemudian ditanya, binatang apa yang kau sukai? Dia mengatakan sapi. Akhirnya dikasih sapi yang bunting. Kemudian orang buta dikasih kambing, karena dia suka kambing, dikasih kambing bunting. Allah takdirkan yang bunting-bunting dari binatang ini akhirnya semua lahiran dikembarkan anaknya, laki-laki jantan, jantan dengan betina, jantan dengan betina. Unta juga sama, lahir jantan betina. Sapi juga sama, lahir jantan betina. Kambing juga sama. Akhirnya anak-anak yang Allah takdirkan hidup, kemudian kawin berkembang, berkembang. Akhirnya satu lembah. Kayalah yang satu juragan unta, yang satu juragan sapi, yang satu juragan kambing. Allah hendak menguji 3 orang ini. Diutuslah malaikat. Ya.
Kemudian malaikat ini ketika datang untuk menguji apakah orang itu bersyukur atau tidak, menjelma seperti orang ketika dia belum sembuh penyakit. Jadi datang kepada orang yang dulu punya penyakit sofak, malaikat ini menjelma orang sofak juga. Maksudnya supaya diingatkan. Itulah kadang-kadang kalau kita pandai bersyukur kan. Dulu kita pernah susah kerja, kemudian kaya, nengok orang susah itu akan terbayang dulu juga saya kayak dia kan itu. Maksudnya seperti itu. Jadi akhirnya dia mengatakan, wahai fulan, engkau kan banyak untamu katanya. Berikanlah satu unta untukku. Aku ini orang susah katanya. Bukankah unta-untamu itu pemberian dari Allah? Diingatkan. Ya. Tiba-tiba dia mengatakan enak saja. Ini untaku warisan bapakku. Kan kufur dia. Dia mengatakan ini unta-unta warisan bapakku. Kemudian kata malaikat ini, wahai fulan, lihat kondisiku katanya. Bukankah dulu seperti diriku gitu maksudnya. Diingatkan, bukankah aku dulu seperti diriku? Dia mengingkarinya tidak katanya. Maka malaikat tidak mengatakan jika perkataanmu dusta, maka Allah akan kembalikan semua nikmat-nikmatmu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dusta, seketika akhirnya muntahnya mati semua, badannya terserang penyakit lagi, datang lagi penyakit sofaknya. Ya, orang yang tidak syukur nikmat Allah kembalikan dan Allah ambil nikmatnya. Naudzubillah. Kemudian orang yang kedua juga sama, yang rambutnya yang dulunya botak, malaikat pun sama datang dalam bentuk orang botak. Sama juga tidak bersyukur, akhirnya dibuat botak lagi, banyak penyakit lagi, sapinya dimatikan semuanya kecuali orang buta. Ketika orang buta ini yang sudah tidak buta lagi, malaikat datang dalam bentuk orang buta, diminta kambingnya. Apa kata buta? Jangankan kau minta satu kambing, satu lembah kau ambil katanya. Sudah cukup pemberian, melihat ini nikmat yang luar biasa katanya. Malaikat ini baru ngaku, aku ini utusan Allah, hendak menguji kamu. Karena engkau bersyukur, maka matamu tidak akan buta selamanya dan kambingmu akan semakin banyak di lembah itu. Ini kan, ini namanya apa? Tentang pentingnya orang syukur nikmat. Ini juga diantara kisah-kisah Bani Israil. Dan di sini juga ada keimanan bahwa malaikat bisa tasyakul. Malaikat itu bisa tasyakul. Tapi malaikat tidak bisa dilihat manusia. Kalau aslinya nggak ada manusia yang sanggup melihat kecuali Nabi kan itu ya. Atau orang-orang yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala, atau kecuali hewan. Kalau hewan mungkin bisa melihat malaikat. Seperti ayam bisa melihat malaikat. Makanya Rasul mengatakan apabila mendengar kokokan ayam di mana gitu ya. Nah, untung yang punya ayam tuh kan. Malam-malam dipekokok nih. Nah, jangan-jangan ada yang nyuri ayam saya ini. Gitu ya. Minta nikmat atau ayamnya hilang katanya. Baik. Ini juga kisah dari kisah-kisah Bani Israil. Kemudian yang lain, kisah yang masyhur saja ya. Kisah yang lain, kisah yang dikeluarkan Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Udzibati imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat. Fadakhalat fiha an-nar. Fala hiya at'amatha wala saqatha id habisatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi. Dahulu kata Nabi SAW, ada seorang wanita di zaman Bani Israil yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kenapa alasannya? Karena wanita ini tidak pernah memberikan kesejahteraan. Dia rawat kucing, kemudian dia kerangkeng kucing, tapi tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Sehingga kemudian akhirnya kucing ini kelaparan. Terpaksalah kemudian makan apalah yang semut-semut di dinding atau hewan-hewan yang kebetulan lewat di situ di dinding, dimakan itu saja. Akhirnya kurus sakit mati. Kata Nabi SAW, wanita ini masuk neraka. Wanita ini masuk neraka gara-gara seekor kucing. Yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dari sini ada faedah. Ini juga wanita ini kan kisah zaman Bani Israil. Di antara faedahnya adalah haram hukumnya menyiksa binatang. Tidak mesti kucing, binatang apapun kalau disiksa tidak boleh, kecuali binatang yang boleh dibunuh.
kecuali binatang yang boleh dibunuh. Apalagi binatang ini sudah Allah tundukkan kepada kita, sudah Allah jinakkan kepada kita, antum siksa pula. Ayam, kambing, sapi, unta kan Allah jinakkan kepada kita, jangan disakiti. Makanya ketika ada orang mau menyembelih kambing di zaman Rasul, kemudian diseret dengan paksa dan dipukuli, apa kata Rasul? Hei fulan, apakah engkau akan membunuh kambing itu 2 kali? Sudah kau siksa, kau sembelih, katanya. Nggak boleh menyiksa binatang. Yang kedua, boleh seseorang itu memelihara kucing, kemudian diletakkan di kerangkeng, namanya dikasih kota gitu ya, rumahan kucing, digembok, selama Anda memberikan kesejahteraan, entah makanan, entah minuman, nggak apa-apa. Ya, mafhum daripada hadis ini kan. Orang wanita ini kan melihara kucing, kesalahan dia karena nggak ngasih makan. Artinya kalau kasih makan, kalau kasih minum, kalau kasih kesejahteraan, tidak mungkin wanita ini masuk neraka. Mafhumnya kan seperti itu. Makanya dibolehkan orang itu memelihara kucing, asal kasih makan, kasih minum, kasih kesejahteraan. Kalau sudah waktunya kawin ya kawinkan, ya. Tapi jangan antum pula yang kawinin dia. Karena ada orang kawin sama kambing, ya kan? Itu di Jawa tuh, di mana tuh orang kawin sama kambing. Didandani pula kambingnya, cantik pula tuh kambing tuh. Ya, tapi rupanya acting gitu ya. Jadi tangkap polisi, oh ini untuk ini saja, konten katanya. Ya alasan lah depan polisi kan. Jangan-jangan betulan tidak konten itu kan. Naudzubillah, karena juga kan ada ulama membahas orang yang menyetubuhi binatang kan ada hukumnya. Ya, hukum bab tentang haramnya seseorang menyetubuhi binatang. Ketika dibahas para ulama pastilah ada orangnya kan. Tidak mungkin ulama nyantumkan bab gitu saja nggak ada orangnya kan itu ya. Jangan-jangan betulan kan itu ya. Atau kalau konten alhamdulillah, tapi janganlah konten kayak gitu. Konten masa konten kawin-kawin sama kambing, kayak ada perempuan lagi kan. Nauzubillah ya. Baik, kemudian juga di antara kisah Bani Israil adalah kisah kejujuran juga dan juga amanah. Kisah ini menarik. Kisah ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ceritanya begini, singkat saja. Jadi ada seseorang punya tanah. Seorang ini punya tanah. Kemudian ada orang lain dari Bani Israil ingin membeli tanah itu. Akhirnya sudah deal-dealan harga sekian-sekian, deal, oke, kasih uang, mana tanahnya? Nih tanahnya, selesai. Ya. Tiba-tiba nih yang beli tanah ini pas mau digarap, dicangkuli, mau ditanami, tiba-tiba nemu harta karun penuh dengan emas. Kalau seandainya untuk hidup 7 turunan cukup, saking banyaknya harta karun. Ya. Akhirnya kemudian nggak enak dia. Lah, saya kan beli kebun, bukan beli harta karun kan itu ya. Dicari orang yang membeli tanah itu. Setelah ketemu, ya fulan, ambil harta karunmu ini, saya akan beli kebunmu, katanya. Kata yang punya tanah sebelumnya, oh tidak, saya sudah beli kebun ini kepadamu. Kalau kau nemu apa-apa dalam kebunku kan milik kamu, karena kau sudah beli, katanya. Yang membeli tanah, oh tidak bisa, saya hanya beli tanah, bukan beli harta karunnya, katanya. Asih begitu aja, coba bayangkan. Ini kalau terjadi di zaman sekarang, mana ada antum bilang ini? Antum sembunyi-sembunyi lah. Alhamdulillah katanya kan, ada harta karun katanya. Akhirnya kemudian nggak mau juga, yang satu nggak mau, saya tahu. Akhirnya datang sampai ke pengadilan, bayangkan. Gara-gara ini sampai ke mahkamah. Hakim bingung, gimana mutusin ini? Ketika ditanya kepada yang penjual, dia mengatakan, saya jual tanah Pak Hakim. Kalau dia mendapatkan apapun dalam tanah, ambil, itu hak dia. Kemudian yang satu mengatakan, tidak Pak Hakim, saya membeli tanahnya, saya tidak beli harta karunnya, katanya. Ini milik dia, ambil, katanya. Kamu bingung hakim itu akhirnya kan. Mana satu nih mau kasih ini tak mau kan itu. Kalau saya hakimnya, sudah kasihkan saya aja kan. Kalau saya hakimnya kan itu ya. Tapi Pak Hakim ini bijak. Kamu punya anak enggak? Punya. Siapa anakmu? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Kamu punya anak? Sama. Perempuan, laki-laki, perempuan. Kawinkan aja anakmu. Maharnya harta karunmu. Subhanallah. Akhirnya dinikahkan. Jadi kaya anak-anak. Enggak kemana-mana kan. Ya. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada faedah yang besar di sini dalam hadis ini tentang bayanu wara'il ba'i wal mushtari. Lihat bagaimana waroknya pembeli dan penjual.
penting waro dalam jual beli itu. Kenapa? Jangan sampai kita memasukkan hal yang syubhat dalam perut kita. Ingat Ibrahim bin Adham, dia beli segantang kurma di Mekah, 1 kilo lah bahasa, 1 gantang. Kemudian nampaklah 1 butir kurma di bawah gantang, dikiranya itu kurma yang jatuh dari gantang itu. Dia ambil, dia makan. Dia berhusnudzon itu mungkin boleh jadi di takaran itu yang sudah ditakar jatuh, ya. Kemudian dia pergi ke Palestina karena ingin i'tikaf di Masjidil Aqsa. Berhari-hari dia ibadah nggak pernah khusyuk, Sholat dah khusyuk, baca Quran dah khusyuk. Akhirnya dia berpikir, itulah ulama dulu kalau memakan sesuatu yang haram tuh pengaruh kepada ibadahnya kan. Apa yang dilakukan saya ini? Kenapa ndak ibadah kok agak khusyuk-khusyuk? Diingat-ingat maksiat apa, perasaan tak ada maksiat saya kan. Rupanya teringat dengan 1 butir kurma. Oh, jangan-jangan gara-gara 1 butir kurma itu katanya. Langsung dia dari Palestina, bayangkan, berangkat bertolak ke Mekah. Ya kan jauh dari Palestina Mekah, mau sebulan ikhwan, PP 2 bulan kan itu ya. Langsung dicari orang yang jualan itu. Rupanya sudah tak ada. Tidak ada orang jualan itu. Ditampaknya dulu yang jual orang tua, sekarang kok jadi anak muda yang jual nih. Kemana yang jual tuh? Didatangi. Nah, mana orang yang jual dulu di sini? Kan di sini orang tua dulu. Kata anak ini, oh iya itu bapak aku sudah meninggal, katanya. Mau menangis dia gara-gara meninggal. Ya. Kemudian dicerita, gimana nak? Kalau seandainya kamu ikhlaskan yang 1 butir, kan bapakmu sudah nggak ada, otomatis nih warisan kamu. Ikhlaskanlah yang 1 butir itu, katanya. Kata anak ini, Pak, gitu ya, kalau 1 butir saya ikhlaskan, masalahnya bapakku itu anaknya banyak, katanya. Anaknya bukan saya saja, anaknya banyak, bersebar di mana-mana. Kata Ibrahim bin Adham, subhanallah, sudah, mana alamat-alamatnya nih? Saya akan datang minta maaf kepada mereka, minta diikhlaskan. Satu-satu didatangi anak-anaknya. Ketika sudah mengikhlaskan semuanya, barulah dia khusyuk ibadahnya. Kita ini nggak pengaruh mau ngambil nggak ngambil ibadah, karena memang nggak pernah khusyuk kita. Kan gitu. Jadi gimana lagi, nggak ngaruh. Memang hari-hari juga nggak khusyuk, sholat nggak khusyuk, sudah nggak biasa. Tapi lihat ulama ini luar biasa kayak gini. Ya. Subhanallah ya. Ini juga diantara kisah Bani Israel. Kemudian juga ada kisah Bani Israel ini, seorang wanita pendek, karena ingin tinggi badannya, akhirnya dia diikatkan kayu di kakinya. Di kisahnya ini juga hadis sahih dikeluarkan Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat imra'atun min Bani Israil qasiratun tamshi ma'a imra'ataini tawilataini fattakhadat rijlaini min khashabin wa khataman min dhahabin mughlaqin mutbaqin thumma hasyathu miskan wa huwa atyabut tib famarrat baina al-mar'ataini falam ya'rifuha faqalat biyadiha hakadha. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Nabi kemudian dia berjalan di antara 2 wanita yang tinggi. Lalu dia memakai sepatu dari kayu supaya tinggi juga gitu ya. Apa sekarang pakai hak ya, sepatu tinggi itu ya. Dan cincin dari emas yang tertutup. Kemudian dipolisinya dengan minyak wangi dari misik. Dia adalah wewangian yang paling wangi saat itu, dan sampai saat ini juga misik juga paling wangi kan. Dan minyak misik ini paling susah karena kan diambil dari darah menjangan. Jadi kalau ngambil minyak misik ini ada menjangan, atau menjangan ya kijang. Itu kijang liar, lari kencang. Nanti pas lari itu ditangkap. Nah, nanti darah khususnya, enggak semua darahnya, ada darah-darah tertentu dalam kijang itu setelah lari kencang, itulah bahan minyak misik itu. Makanya mahal, karena harus kejar-kejaran dulu dengan kijang baru dapat minyak misik kan gitu. Minyak misik ini mahal gitu ya. Lah, kemudian lalu wanita ini berjalan di antara 2 wanita itu, maka mereka para laki-laki tidak mengetahui. Kemudian dia ayunkan tangannya begini sambil gerak-gerak cincinnya. Cincinnya kan sudah diolesi minyak wangi sehingga laki-laki tidak kenal dia. Dari sini kata para ulama, larangan tidak boleh wanita memakai kaki palsu supaya nampak tinggi badan. Larangan tidak boleh. Ya kan sekarang banyak kan
sepatu ditinggi-tinggiin biar nampak tinggi gitu ya. Tidak boleh, haram. Ya. Dan di sini juga ada larangan, tidak boleh seorang wanita berhias untuk di luar kepada suaminya. Berhias di luar tidak boleh. Menunjukkan bahwa berhias di luar suaminya bagi seorang wanita ini tradisinya siapa? Bani Israel, tradisi Yahudi itu. Atau yang meninggi-ninggikan badannya dengan sepatu yang tinggi supaya nampak tinggi, ini juga tradisi orang-orang Yahudi. Betul kata Rasulullah, tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhulu juhra dabin la dakhaltum. Kalian sedikit demi sedikit akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalaupun mereka masuk ke lubang biawak padang pasir, ingat, biawak padang pasir ini kalau dia punya buat lubang di padang pasir itu berkelok-kelok, nggak lurus, susah ya. Tapi walaupun demikian kalian ikut di belakangnya. Dan ingat ya, dhob padang pasir dengan dhob Batam beda. Biawak padang pasir dengan biawak Batam beda. Kalau biawak padang pasir itu warnanya putih, kalau biawak Batam warnanya hitam. Kalau biawak padang pasir makan sayur, kalau biawak Batam makan ular atau makan ngeri, makan semua kanibal kan. Ya, jadi nggak bisa disamakan. Oh, Rasul melihat Khalid bin Walid makan biawak gitu ya. Kemudian kata Khalid makan Rasul, kata Rasul tidak. Di negeriku nggak ada. Di sini ada sunnah takrir namanya. Rasul tidak mengharamkan dan tidak memakan. Artinya boleh makan biawak. Tapi biawak seperti apa yang bisa dimakan? Biawak di padang pasir yang nggak kanibal. Sebab kalau biawak padang pasir nih disatukan dengan biawak Batam satu kandang, dimakan tuh biawak padang pasir tuh. Ya. Nah, jadi tidak semua biawak. Kalau biawak kita haram lah. Dia kan termasuk hewan yang muftarish. Ya, hewan yang nerkam dengan kukunya ya kan. Itu tidak boleh. Ya, kalau biawak padang pasir kan yang dimakan dia rumput, sayur, dia enggak kanibal. Beda hukumnya, ya. Intinya bahwa di sini tidak boleh larangan seorang wanita meninggi-ninggi badan dengan kayu dan sepatu dan begitu seterusnya. Baik, kemudian juga kisah yang selanjutnya ya, yang sahih dikeluarkan Imam Muslim tentang kisah hujan yang hanya menyirami satu petak tanah saja. Dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Bainama rajulun fi falatin minal ardi fasami'a sautan fi sahabin iski hadiqata fulan." Adalah seorang Bani Israel berjalan di pemantang sawah. Tiba-tiba nengok ada awan hitam sedang berjalan. Di balik awan itu ada yang bicara, "Hujani kebunnya si Anu." Ini anak muda heran, kenapa ada suara? Tengok kiri kanan tak ada, tengok depan belakang tak ada. Rupanya ketika tengok ke atas, rupanya suara dari atas. Terus berbicara, "Hujani kebun si fulan, hujani kebun si fulan bin fulan." Terus penasaranlah anak muda ini, diikuti awan itu. Setelah jauh dari pematang sawah itu, rupanya awan hanya berhenti di satu petak tanah itu saja. Kemudian hujan di situ. Anehnya, sebelah kiri, sebelah kanan, depan belakang tidak terkena cipratan air hujan itu. Hanya satu petak itu saja. Kok bisa? Di Batam saja kalau hujan lokal ya enggak gitu kali lah kan gitu. Berapalah satu petak tanah kan gitu ya. Ya kalau hujan lokal satu tiban kan itu, Batam Center tidak. Ini satu petak dihujani. Akhirnya kemudian penasaran lah anak muda, ditunggu siapalah pemilik kebun ini. Lama keluar pula pemiliknya. Kemudian di-stop. "Kamu yang memiliki ladang ini?" "Ya." "Siapa namamu?" "Fulan ibnu Fulan." Kaget anak muda ini. Kenapa? Ini nama-nama yang disebut di awan tadi. Sehingga dia penasaran. "Maaf Pak, Bapak ini kalau panen, ya kan? Apa yang dilakukan dengan panenan itu?" Maka bapak ini mengatakan, "Aku sih kalau panen aku buat 3 katanya. 1/3 untukku dan keluargaku untuk dimakan, 1/3 aku kembalikan ke ladangku, 1/3 aku sedekahkan," katanya. "Kenapa kau tanya itu?" katanya. Baru cerita tadi. Tadi ada awan aku ikuti, rupanya hanya hujan di sepetak tanah bapaknya. Lihat. Bagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala akan menambah
harta yang disedekahkan. Syahidnya, ma naqasa min mali sadaqah, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah dan bertambah, ya. Kemudian juga di antara kisah yang lain adalah kisah seseorang yang seorang raja yang meninggalkan kerajaannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini terdapat di dalam Al-Bazzar, At-Tabrani dalam Al-Awsat, dan juga Al-Kabir, dan menurut Imam Al-Haythami sanadnya hasan, dan juga diletakkan dalam As-Sahihah dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, ya. Diceritakan oleh Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud dari bapaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya Bani Israel telah mengangkat, saya artikan saja, sesungguhnya Bani Israel telah mengangkat salah seorang khalifah, maksudnya raja, untuk mereka. Maka sang khalifah itu berdiri salat di bawah sinar bulan di atas Baitul Maqdis. Lalu ia mengingat beberapa hal yang telah diperbuatnya. Maka ia berpegang dengan sebuah tali. Pada pagi harinya tali itu masih tergantung di masjid itu. Namun ia telah pergi. Lalu raja ini pergi sampai tiba di sebuah kaum yang tinggal di tepian laut. Lalu dia mendapati mereka sedang membuat batu bata. Maka ia bertanya kepada mereka, bagaimana kamu membuat batu bata ini? Lalu mereka memberitahunya. Maka ia membuat batu bata bersama mereka, dia makan dari hasil tangannya, sehingga ketika tiba waktu salat ia bersuci salat. Lalu ada seseorang pekerja yang melaporkan hal itu kepada pemimpin negeri itu, dan dia berkata, di tengah-tengah kami ada seseorang yang berbuat ini dan itu. Maka pemimpin itu mengirimkan orang untuk menemuinya agar ia datang kepadanya. Namun ia enggan untuk datang, ya, karena dia raja kan itu. Maka pemimpin itu datang sendiri mewakili teman-temannya, rakyatnya, sehingga kemudian berjumpalah antara pemimpin dan pemimpin ini kan itu. Kan ini kan nyamar, raja nyamar ya. Ini pemimpin ini juga pemimpin daerah situ kan, berjumpa. Lalu kemudian setelah berjumpa dia berkata, tunggulah aku ingin berbicara padamu satu kalimat saja. Maka orang itu berdiri sehingga berbicara dengan pemimpin itu dan memberitahukan kepadanya bahwa ia adalah seorang raja dan bahwa ia pergi karena takut terhadap dosa. Pemimpin negeri itu berkata, sesungguhnya aku akan menyusul berbuat seperti itu bersamamu. Maka keduanya beribadah kepada Allah dan kemudian meminta kepada Allah agar diwafatkan berdua sehingga keduanya wafat. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, kalau aku berada di Rumailah Mesir, tentu aku akan memperlihatkan kepada kamu kuburan kedua raja tersebut yang tobat bersama-sama. Luar biasa kisah ini kan. Jadi bagaimana di zaman Bani Israel ada seorang raja yang takut dosa. Kemudian karena takut dosa ditinggalkan kerajaannya. Nampaklah rakyatnya di situ ada yang sederhana, kerjanya cuman buat batu bata, ikut pula di situ. Kemudian dia kerja bersama mereka, makan bersama mereka. Disitulah dia merasakan lezatnya hidup bersama orang-orang susah. Tidak seperti ketika dia jadi raja gitu. Akhirnya kemudian kan aneh, raja itu kan beda penampilannya, pasti terawat gitu ya. Orang desa kan nampak orang desa ya, nggak terawat badannya ya. Ini raja tentu ya, kalau di zaman sekarang kayak setingkat menteri saja bersih-bersih itu ya, sauna, stimbat atau apa. Yang penting dirawat. Jadi dicuriga loh orang-orang ini. Mana ini orang mana ini? Kok ganteng banget? Dilaporkan kepada raja tempatan situ. Kemudian rajanya datang gitu ya. Kemudian ngomong-ngomong baru cerita, aku ini raja juga. Terenyuhlah raja situ. Kok bisa dia raja datang ke daerahnya, kumpul bersama rakyatnya hanya untuk beribadah. Itu daerah dia. Makanya dia pun kemudian mengambil ibrah dari pelajarannya. Dia pun ingin sama seperti dia. Akhirnya sama-sama kerja, hidup di situ, beribadah di situ sampai mati. Kan itu. Nah, ini kan luar biasa. Ini menunjukkan juga nasihat kepada para pemimpin. Ini hadis ini isyarat kepada para pemimpin.
Karena dulu ada namanya Yahya Al-Burmuki di zaman di zaman Bani Umayyah. Dia dipercaya oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid untuk memimpin kota Madinah. Tetapi dia pun melintasi wewenangnya sebagai gubernur. Dia pun berkasus. Akhirnya Harun Ar-Rasyid menangkap dia dan anaknya dipenjarakan. Yahya Al-Burmuki. Sehingga anaknya ini bingung kesalahan bapaknya apa, sama-sama masuk penjara kan gitu. Jadi anaknya ngomong kepada Al-Burmuki ini, Yahya Al-Burmuki ini mengatakan, wahai abi, dulu kita ini dihormati, dihargai, macam-macam orang mandang kita. Kita sekali perintah orang langsung laksanakan. Kenapa setelah hidup senang kita kok disempitkan dalam penjara ini? Ada apa wahai ayah? Bingung anaknya. Maka Yahya Al-Burmuki mengatakan, wahai anakku, boleh jadi ini doa-doa yang pernah kita zalimi katanya. Boleh jadi ini doa-doa yang pernah kita zalimi melesat ke langit sehingga Allah kabulkan. Seperti inilah jadinya. Betul kata Nabi SAW, doa yang orang yang dizalim itu kan melesat sampai ke atas awan. Ketika doa itu sampai kepada Allah, apa kata Allah? Wa bi izzati la ansurannaka walau ba'dahin. Dengan kemuliaanku kata Allah, aku akan tolong kamu tepat pada waktunya katanya. Kata Imam Ibnul Qayyim, walaupun doa itu disambut oleh orang kafir sekalipun, maka Allah akan disamping orang kafir itu. Bukan karena kekafirannya, tapi Allah tidak suka dengan kezaliman. Kata Imam Ibnul Qayyim, ya, catatannya bagus ya. Ini juga di antara kisah, dan banyak sekali ini sebenarnya kisahnya, masih ada 10 kisah lagi tapi waktu juga ya. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.